tadi saya sampaikan konsep dasar desain grafis. Unsur-unsur desain grafis itu ada ini. Nanti tidak akan saya sampaikan semuanya, hanya beberapa saja yang ada ilustrasinya. Yang pertama titik ya bisa. Titik itu sebenarnya tidak ada dimensinya. Kalian membuat titik pakai pulpen di titik di kertas, ini kalian anggap sebagai titik. Padahal lingkarannya kipas ini bisa kita sebut titik. Kalau gimana? Kalau saya lihatnya dari ujung lapangan, dari ujung lapangan yang sebelah timur sana, saya ngelihat lingkarannya kipas angin ini ya titik. Terus kemudian misal lihat stadion itu kalau misalnya kita dari dekat kelihatan ada dimensinya. Tapi kalau misalnya saya lihatnya dari luar angkasa, itu ya kayak titik. Cuman nanti kita olah saja. Jadi unsur-unsur di desain itu ada titik. Yang selanjutnya ada unsur garis, ada unsur bidang. Ilustrasi itu bisa berbentuk kalau bidang tadi sudah jelas ya. Bidangnya itu ada segi 4, segi 6, segi 5, segi 3 dan seterusnya. Kalau ilustrasi itu bisa gambar-gambar sketsanya binatang, tumbuhan, barang, alat, itu silakan. Contoh kayak logonya Arema itu ada gambarnya apa? Singa itu kan bukan gambarnya singanya kan, tapi kok ngerti lah itu kalian menamakan itu singa. Karena apa? Karena ilustrasinya mirip dengan singa. Twitter yang sekarang jadi X, sebelumnya apa? Kok ngerti lah itu burung? Karena ilustrasinya mirip seperti burung. Nah, ilustrasi itu nanti gitu. Ilustrasi itu tidak harus plek mirip dengan gambar aslinya, dengan hanya coretan-coretan tapi wis meh mirip ke. Kalau misalnya saya gambar, kalau misalnya ada spidol gitu, misalnya saya buat kayak ilustrasi, misalnya kalian bisa nyebutkan, berarti kelihatan ilustrasinya apa. Ilustrasi itu tidak perlu dibuat sampai jelas, cukup dengan oret-oretan sketsa-sketsa sederhana. Yang penting unsur-unsur utama dari gambar tersebut terlihat. Ini saya lewati saja yang titik-titik ini. Bundaran sederhana, biasanya dalam jumlah yang banyak. Ini macam-macamnya garis. Ada garis horizontal, vertikal, diagonal, ada yang garisnya spiral, ada yang melengkung. Kalau di desain grafis bisa kita sebut sebagai kurva. Terus yang ini tidak ada aturannya, gabungan dari semuanya. Kemudian ini macam-macamnya bidang. Macam-macamnya bidang ada geometris itu ya seperti kayak lingkaran, persegi, segitiga, trapesium atau ketupat, itu namanya geometris. Kalau non geometris itu yang tidak ada aturan bentuknya, itu non geometris. Contoh kayak yang ini, mau disebut bintang kok di sini kok sudutnya besar, yang sana kecil-kecil, di sana itu saya sebut persegi panjang kok kayak ombak, kayak elips, yang di bawah ini juga sama. Itu namanya non geometris. Warna, mode warna itu banyak sekali. Cuman yang perlu kalian pahami untuk desain grafis dua ini. Jangan sampai dua keterangan ini terlewatkan untuk kalian sebagai orang desain grafis. Warna RGB, CMYK. RGB itu singkatan dari warnanya dalam bahasa Inggris. Red, green, blue. Kalau CMYK itu cyan atau bacanya pokoknya itu ya. Kemudian magenta, yellow sama black. Dua format warna ini memiliki karakternya masing-masing. Untuk RGB itu difungsikan untuk desain yang tidak dicetak. Sebagai contoh apa?
wallpapernya komputer, wallpapernya HP. Pokoknya yang tidak dicetak, yang hanya sebagai display di monitor. Itu kalian kalau misalnya ingin memaksimalkan hasilnya, silakan pilih yang RGB. Saya ulangi ya, RGB itu mode warna yang dipakai untuk memaksimalkan barang-barang atau desain yang tidak dicetak. Contohnya wallpapernya monitor, wallpapernya HP. Di HP kalian kan ada wallpapernya kan. Itu kalau misalnya desainnya kepingin kalian maksimalkan, desainnya silakan pilih yang mode warna RGB. Kenapa? RGB itu memiliki kelebihan maksimal di media yang gelap. Monitor ini pada dasarnya kan gelap. Itu kan gelap. Kayak itu yang belum dinyalakan itu kan sebenarnya dasarnya monitor itu kan gelap. Baru muncul desainnya kalau ada listriknya terus nyala, ada cahayanya. Nah, RGB itu maksimal di media yang gelap. Kemudian yang selanjutnya ada CMYK. CMYK ini kebalikannya dari RGB. Digunakan untuk desain-desain yang medianya berwarna putih atau berwarna terang. Kalau yang RGB tadi di warna yang gelap, kalau CMYK di warna yang putih. Biasanya untuk dicetak. Kalau kalian desain banner mau dicetak, jangan pilih RGB, tapi silakan pilih yang CMYK. Kenapa? Biar warnanya itu biar maksimal di mode CMYK. Kalau kalian mau dicetak tapi milih RGB, saya pernah punya pengalaman. Saya membuat desain waktu dulu masih belum ngerti konsep dasarnya ini, desain buat banner, saya desain di mode RGB. Ketika saya cetak warnanya berubah total. Di layar itu sudah berwarna biru, tapi ketika saya cetak birunya biru yang lain. Karena apa? Di percetakan itu semuanya menggunakan mode warna CMYK. Cara ninteninya gimana? Cara untuk mengetahui percetakan itu pakai CMYK gimana? Walaupun sebenarnya semua percetakan pakai CMYK ya. Cara ninteninya ya kayak kalian lihat printer itu aja. Printer itu kan ada 4 tabung kan, warnanya ada 4. Kalau kalian lihat printer, yaitu penerapan dari CMYK. Yang dipakai kertasnya warna apa? Warna putih. CMYK itu maksimal di media yang berwarna putih. Makanya kalau kalian mau nyetak, ditaruh di CMYK, semua warnanya muncul semua, kuat semuanya. Kalau misalnya tidak CMYK, nanti pasti akan berubah warnanya. Kalau tidak percaya nanti silakan dicoba saja. Nanti silakan desain pakai RGB, kemudian silakan di print pakai printer kantor gitu aja. Printer kantor yang pakai CMYK, ketika di print kalian di RGB-nya pilih warna biru, birunya biru tua. Ketika di printer di printer yang CMYK, nanti pasti akan berubah jadi warna biru yang lain. Kalau tidak percaya nanti silakan dicek atau dicoba sendiri. Ini unsur-unsurnya, ada unsur kesatuan, ada keseimbangan, kejelasan, kemudian ada proporsi. Ini yang saya sebut sebagai desain itu harus proporsi. Teks yang kalian pilih itu juga harus proporsional. Proporsi itu gimana? Yang tadi itu saya desain di ukuran 3x4, ternyata mintanya 7x3. Kalau misalnya kalian rubah, sebenarnya bisa saja di blok KB terus ditarik. Nariknya ditarik pojok ini pasti tidak pas. Karena apa? Dimensinya sudah tidak sama. Tadi cuma 4, sekarang jadi 7. Kalian tarik pasti di sini masih kelihatan banyak yang kosong. Akhirnya ditarik kanan kiri. Seret. Teksnya jadi molor, jadi lebar. Tarik ke atas, teksnya jadi tinggi. Itu jadi tidak proporsi. Ini teknis ya. Ini perlu diketahui saja, ada proporsi, space, penekanan, kesederhanaan sama irama.